Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Zadi dari TI 18E dengan NIM 1026. Kali ini akan mempresentasikan jurnal operasional riset mengenai improvement layout kerja. Berikut penjelasannya. Ya, judul jurnal kali ini adalah optimasi pendistribusian material ke proses selanjutnya pada perusahaan alat musik dengan model pendekatan layout. Dengan pendahuluan seperti berikut. Perusahaan manufaktur adalah rangkaian kegiatan yang meliputi sebuah desain produk, pemilihan barang, perencanaan manufaktur, jaminan kualitas, manajemen, dan juga penjualan yang telah dilakukan perusahaan. Berdasarkan inilah, pentingnya pemenuhan schedule produksi pengiriman barang harus tepat waktu. Mengingat hasil produksi merupakan barang ekspor yang pengirimannya menggunakan kapal laut, perusahaan ini mulai mengembangkan beberapa cara agar proses produksi dapat dimaksimalkan. Dengan mengembangkan berbagai inovasi, termasuk membuat kaizen di proses produksi, dengan tujuan mempercepat aliran proses barang dari line ke line lainnya. Lalu, kendala yang ada di produksi ini adalah kurangnya efektivitas penempatan line produksi yang semestinya bisa berdekatan, namun aktualnya memiliki jarak yang cukup memakan waktu dalam proses pengiriman material WOP, work on process. Sehingga penulis mencoba melakukan beberapa improvement dari beberapa hal bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan serta menghilangkan proses pengiriman material dari line satu ke line lainnya. Kita lanjut ke bagian literatur dan model penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Yamaha Music Manufacturing Asia, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur alat musik elektronik yang berada di Kabupaten Bekasi. Dengan pengambilan data secara langsung di mana difokuskan pada masalah-masalah menjadi kendala pada proses pengiriman barang antar line. Pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan selama 1 bulan lebih, yaitu pada awal bulan April hingga Mei 2020. Berikut merupakan metodologi penelitian yang akan ditunjukkan dalam bentuk gambar. Kurang lebih seperti ini, dari memulai terlalu menentukan topik, menentukan rumusan, menentukan tujuan penelitian, studi literatur, produktivitas, software pro model dan proses tunggu, teori layout kerja, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa melihat apa itu yang dinamakan tata atau layout kerja. Tata letak pabrik adalah suatu rancangan fasilitas menganalisis, membentuk konsep, dan mewujudkan sistem pembuatan barang atau jasa. Rancangan ini pada umumnya digambarkan pada sebagai rancangan lantai, yaitu susunan fasilitas fisik, perlengkapan tanah, bangunan, dan sarana lainnya. Untuk mengoptimalkan hubungan antara petugas pelaksana aliran barang, aliran informasi, dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan usaha secara ekonomis dan aman. Menurut Apple tahun 1990. Lalu kita landasan teori tentang produktivitas. Menurut Giselle dan Brown pada tahun 1995, melihat produktivitas dari dua segi, yaitu output sebagai pengukur produktivitas yang di dalamnya mengandung dua aspek, yaitu jumlah dan kualitas. Sedang yang lain dilihat dari segi hilangnya waktu sebagai pengukur produktivitas kerja. Sedangkan menurut Smith dan Wakely pada tahun 1995, produktivitas adalah produksi output yang dihasilkan dalam satu kesatuan waktu untuk input. Nah, pada kali ini kita melakukan simulasinya menggunakan software pro model dengan analisa masalah kurang lebih sebagai berikut. Perusahaan Yamaha Music Manufacturing Asia bergerak di bidang manufaktur pembuatan alat musik elektronik yang berdiri di kawasan industri MM 2100, memproduksi mixer, piano elektrik, dan drum elektrik. Awal sampai akhir proses pembuatan sampai perakitan dilakukan secara mandiri oleh perusahaan ini. Barang hasil produksi akhir atau finished good didistribusikan ke distributor resmi di Indonesia dan luar negeri. Masalah utama yang menjadi pokok permasalahan kasus ini adalah produktivitas kinerja manpower, di mana banyak sekali hal-hal yang harus diimprove agar produktivitas dapat meningkat. Seiring berjalannya waktu, permintaan pasar atas produk ini semakin meningkat. Hal ini menjadi kendala ketika klien dari perusahaan Yamaha Music
ini meminta peningkatkan target, sedangkan pihak manajemen tidak menginginkan untuk penambahan manpower karena terkait cost yang tinggi serta waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk dalam hal rekrutmen. Dari hal tersebut, penulis mencoba untuk membuat beberapa improvement yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja manpower agar target dapat dicapai dengan mudah, cepat, dan aman. Kita melihat diagram alir barang sebelum improvement. Nah, ini tata layout kerja di mana line kerja 1 ini mendistribusikan barang ke line kerja 2 melewati jalur tersebut. Kita bisa melihat line kerja 1 ini layout kerjanya masih tersisa besar, sedangkan line kerja 2 memiliki layout yang kecil. Diagram alirnya kurang lebih seperti berikut. Dari material mentah dikerjakan di line kerja 1, kemudian material ditumpuk sebagai barang WOP, dibawa menggunakan hand lift, melewati jalan, lalu diproses di line kerja 2, baru menjadi finish good. Kita lihat software ProModel untuk proses sebelum. Nah, ini bentukan dari software ProModel ya. Kita jalankan. Nah, kalau dari ProModel ini dapat dilihat kita melakukan waste time, di mana pengiriman barang ini masih memerlukan waktu untuk menuju ke line kerja 2. Oke. Lalu kita coba buka yang after. Nah, ini bentuk penerapan layout baru di mana line kerja 1 digabung dengan line kerja 2 secara berdampingan, di mana tidak akan ada proses pengiriman barang dari line kerja 1 menuju ke line kerja 2. Kita lihat penerapannya seperti ini. Lebih cepat. Oke. Kita kembali ke modul. Maaf ya, masuk saya jurnal. Nah, setelah melihat kondisi aktual lapangan yang pada layout kerja produksi, maka ditemukan beberapa detail masalah menjadikan hal penghambat produktivitas manpower. Berikut adalah beberapa analisis detail masalah yang terjadi di lapangan. Yang pertama adalah waktu, kemudian akurasi atau ketepatan, kemudian cost, alat handling, dan material direct. Usulan improvementnya adalah layout proses kerja, di mana pembuatan layout kerja baru seperti berikut ini. Di mana ini line kerja 1 digabung dengan line kerja 2. Lalu hasilnya seperti ini. Kita play lagi. Ini setelah after ya, perbaikan line kerja. Oke. Kita lihat apa yang diuntungkan dari proses ini. Perbandingan sebelum dan sesudah improvement. Yang pertama, sebelum improvement, adanya proses pengiriman material dari line kerja 1 ke line kerja 2 yang dianggap kurang efektif. Kemudian sesudah improvement, hilangnya proses pengiriman pada line kerja 1 dan line kerja 2. Material defect tinggi karena handling yang terlalu banyak saat mendistribusikan barang. Kemudian layout line kerja 1 yang masih bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menghemat waktu proses material. Keempat, perusahaan harus menambah manpower dan overtime untuk mengejar target pengiriman barang. Kelima, perusahaan harus membayar klaim transport apabila pengiriman barang melebihi batas waktu yang ditentukan. Sesudah improvement, kita bisa lihat material defect rendah karena material dapat langsung diproses ke line kerja selanjutnya. Kemudian layout line kerja 1 menjadi maksimal dan efisien. Yang keempat, mengurangi penambahan karyawan dan overtime. Kelima, meminimaliskan klaim transport yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman barang. Kita bisa melihat hasil tabel pencapaian sesudah improvement dan sebelum improvement. Sebelum improvement,
Ini dilihat dari bulan Maret ya. Kemudian kalau setelah improvement kita masuk ke bulan April, di mana Maret itu masih masuk 3 hari kerja di bulan April dengan hasil seperti berikut. Total per bulan pada bulan Maret mencapai 8.770, sedangkan untuk bulan April 1.112, 11.210, maaf, 11.210. Kemudian total hari kerja sama, yaitu 26 hari. Kemudian jam kerja per hari adalah 88 jam, 8 jam maksud saya, karena ini diaplikasikan pada shift 1. Rata-rata pencapaian per hari untuk bulan Maret 337 dibulatkan menjadi 337. Kemudian untuk bulan April 431. Berarti rata-rata pencapaian per jamnya pada bulan Maret adalah sekitar 42 pieces. Untuk di bulan April mencapai 53 pieces. Bisa dilihat berarti ada peningkatan sebesar 11 pieces pada setiap jamnya. Kita masuk ke kesimpulan. Kemajuan suatu perusahaan ditentukan oleh output yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Persaingan pasar yang semakin hari semakin ketat menuntut pelaku usaha dapat berinovasi dan diimbangi dengan produktivitas secara maksimal agar keuntungan perusahaan semakin meningkat. Cara yang paling efektif dalam meningkatkan produktivitas adalah dengan melakukan improvement. Dari semua improvement yang penulis sarankan kepada perusahaan PT Yamaha Music, ada beberapa harapan penulis inginkan setelah dilakukan improvement tersebut. Pertama, manpower akan bekerja lebih cepat dan efisien. Kedua, efisiensi dalam grouping kerja karena mengurangi operator handling dan menghemat handlift. Ketiga, menurunnya jumlah finish good yang reject karena proses material handling. Keempat, tingkat overtime dan cost dikeluarkan perusahaan akan menurun karena secara tidak langsung target mudah didapat dan produktivitas semakin meningkat. Kemudian ini daftar pustaka dari jurnal saya. Cukup sekian jurnal saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをし